Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini adalah hari Jumat ya. Jadi kita hari ini belajar seperti biasa. Untuk itu, oh iya lupa ibu, kita belum doa ya. Siapa petugas doa hari ini? Siapa? Hah? Atan ya? Ya, ayo Atan. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tempat duduknya sepertinya sudah rapi, agak sedikit kita rapikan sedikit nih. Tetap jaga protokol kesehatan ya nak ya. Ya, sudah. Sudah duduknya pas, sudah cukup ya. Oh ya, hari ini siapa yang sudah hadir nak? Hadir semua. Alhamdulillah. Ingat karena perkataan ibu kemarin ya, makanya hadir semua, pasti semangat ya kan? Untuk itu kita hari ini belajar seperti biasanya. Kalian perlu tahu minggu lalu, kemarin 2 hari yang lalu kita kan sudah bertemu ya. Terus pelajaran ibu kemarin itu memberikan suatu tugas untuk di rumah untuk dibantu untuk dikerjakan bersama kedua orang tua. Tugas apa nak kemarin? Tugas apa? Ada yang bisa jawab? Apa nak? Iya, pemimpin idola. Ibu kemarin meminta kalian mencari siapa sih sosok idola kalian itu. Kira-kira kamu lihat, kenapa kamu mengidolakan dia? Apa kamu pengen jadi seperti dia? Apa dia punya kelebihan? Ya? Atau apa yang kamu senangi dari dia? Seperti itu. Ingat? Oke, sebelum belajar kalian tentunya masih ingat kan kemarin kesepakatan kelas kita bahwa kalau kita belajar itu kita harus apa? Kalau kita belajar apa? Saling menghargai, apa lagi? Saling menghormati satu sama lain. Boleh ribut enggak? Tidak. Kalau misalnya mau keluar kelas harus apa? Izin. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang gak usah tegang belajarnya. Sekarang kalian dengarkan apa yang ibu katakan. Lepaskan apa yang kalian pegang sekarang. Bukunya, kertas-kertasnya, lepaskan. Jadi itu ya. Nah, lepaskan semua apa yang kalian pegang sekarang. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Sekarang setelah pejamkan matanya nak. Tarik napas kalian. Tarik napas. Hembuskan. Lakukan sebanyak 10 kali. Tarik. Hembuskan. Lakukan sebanyak 10 kali. Apa yang kalian rasakan? Alif, apa yang kamu rasakan? Lebih tenang, relax, ya kan? Iya. Ada lagi sih ibu mau lagi, coba pejamkan lagi mata kalian, pejamkan mata kalian, rasakan. Oh pagi tadi aku ngapain ya? Mandi dah aku tadi, makan dah aku tadi. Bayangin apa yang kamu lakukan dari kamu bangun tidur, kemudian kamu makan apa? Ada? Kemudian kalian minum mandi tidak tadi? Terus apa yang
kalian lakukan kepada kedua orang tua kalian? Kira-kira kalian tadi sekolahnya izin tidak? Oh, ternyata mungkin ayah orang tua kalian sudah bekerja ya. Ya kan? Dia bekerja untuk siapa? Untuk kamu. Ya, maka dari itu kita ke sekolahnya harus belajar yang rajin, yang serius. Oke? Sadari dalam dirinya. Oh iya ya, aku tadi tidak izin. Aku tadi cepat-cepat sekolah. Ya, untuk itu besok jangan lagi. Terima kasih. Selamat tanya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan lagi. Anak-anak, lanjut ini materi yang kemarin tentang pemimpin idola. Di depan sudah terlihat tema kepemimpinan, tema pemimpin idolaku. Berikut, semuanya lihat di depan. Kelihatan tidak gambarnya? Lihat tidak ceritanya? Kelihatan. Ibu baca atau kalian mau baca? Ada yang mau baca? Ayo. Siapa mau baca? Ilham. Ayo Ilham. Yuk, yuk. Baca di depan lah. Ayo, ayo. Yuk. Nah. Sampai sana ya. Sosok merek dengan Insinyur Soekarno. Ya, merek ya. Yuk, coba. Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan penting beliau mengenalkan Tepuk tangan untuk Ilham. Oke, tepuk tangan bagus sekali. Nah, terima kasih ya Ilham. Sekarang lihat ceritanya, Ibu ulangin lagi ya, biar suaranya lebih kedengaran. Insinyur Soekarno, tahu tidak dengan Insinyur Soekarno? Tahu. Siapa beliau? Presiden yang pertama. Benar, presiden pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari awal sampai ke titik penghabisan. Tumpah darahnya itu ada di Soekarno yang memimpin pada saat itu. Tapi bukan hanya Soekarno, ada pemimpin-pemimpin lain yang membantu perjuangan dari untuk mencapai kemerdekaan. Oke, lihat di sini. Beliau ini merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyan jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan, dan seharusnya para penerus bangsa harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dari Insinyur Soekarno ini adalah dia itu percaya diri, kuat, ya penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya akan ide dan gagasan baru. Ya, sehingga pada puncak kepemimpinannya itu pernah menjadi panutan dari sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat. Iya, seperti itulah. Jadi nilai-nilai kepemimpinannya ini adalah ini nilai persatuan dan kesatuan. Ya, nilai persatuan dan kesatuan. Dia rela berkorban, berani berjuang. Apalagi dia punya inisiatif baru, dia memberikan inovatif, memberikan semangat baru kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mau bangkit, mau bersatu, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Oke, bisa dipahami nilai-nilainya? Bisa, alhamdulillah.
jauh. Kalau punya kendaraan pergi cepat. Kalau tidak punya kendaraan jalan kaki nak jauh jalan kakinya. Tuh jalannya berkelok-kelok, penuh jurang. Kalau main pakai sepeda dia penuh jurang, ngeri. Di samping kiri kanannya itu lembah nak. Ya, tuh perjuangan ini adalah seorang guru loh. Ini guru ini dia mau ngajar ke sekolahnya. Nah, rumahnya sempit, gangnya udah gangnya, ya kan sempit. Jalannya itu menurun kayak di pegunungan. Nah, ya kan? Perjalanannya itu 2,5 jam. Dia menggunakan sepeda. Berapa jam? 2,5 jam. Kamu ke sekolah berapa jam? 5 menit nyampe di sinilah sekolahnya. Alhamdulillah. Tuh dia ya. Lewat sawah dan lain-lain. Pas nyampe ke sekolah, ternyata di sekolah tadi ada berapa siswa yang hadir? Ada 3. Ada 3 orang siswa. Ada 3 orang siswa yang hadir. Nah, ini sekolahnya nih. Tuh lihat. Ternyata pas datang sekolah murid yang datangnya cuma sedikit. Yaitu cuma 3 siswa. Anak-anaknya susah ke sekolah ke sana. Kita alhamdulillah enak, mudah di sini. Ya, bagaimana coba yang waktu Covid kita tidak boleh sekolah kemarin? Ya, gimana itu sekolahnya? Anak-anak sulit datang, tidak bisa datang jauh. Dia pakai HP tidak mungkin. Bagi daerah tadi. Ya, banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tadi. Pertama, nilai apa nak? Kepemimpinan. Dia berani, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus kepribadiannya itu bertanggung jawab. Ya, ibu guru tadi. Sudah pokoknya pulang sekolah. Berapapun anak murid kau harus sekolah. Tuh jauh dianya. Ya, kayak gitulah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bentuklah kelompok kalian ya. Boleh hadap-hadapan. Gimana nih kelompoknya? Oke, baru sini. Oke. Oh, ini kelompok sudah kesini kamu kesini. Udah kesini nak. Kamu mana nak? Sini, kelompok mana? Ayo. Silakan kalian bercerita tentang apa tadi? Cerita yang tugas kalian tadi ya. Maaf ibu tadi lupa sampai cerita dulu tadi. Pancing dengan cerita. Ya. Silakan sudah bentuk kelompok temannya. Sekarang silakan kalian bercerita tentang tokoh idola yang kalian buat. Silakan. Anak-anak ingat, kalau kawannya lagi bercerita, kalian cukup mendengarkan. Kalian boleh komplain, misalnya bertanya terus. Selanjutnya boleh seperti itu. Tapi ketika kawannya bercerita, kalian jangan memotong, menghentikan. Lah, apa seperti itu? Jangan ya, nanti dikomentari. Kalian cukup selanjutnya, kalian cukup menjadi pendengar yang baik. Jadi kalian kawan yang bercerita, kalian hanya mendengar. Oke? Bisa? Ini siapa yang cerita? Kay? Ya, cerita lah nak. Malu. Ini apa rebutan? Atan sudah cerita. Sekarang ini cerita. Oke, dilanjutin ceritanya nak.
Tadi kan kalian buat di kertas lembar dari tugas yang ibu berikan kemarin ya. Nah tadi ibu bagikan yang ini, ya yang ibu bagikan tadi. Itu kalian silakan kalian tulis di situ tentang kepemimpinan idola. Nilai-nilai apa yang kamu ambil dari kamu cerita tadi. Masing-masing satu orang dulu yang ini ya, karena cerita kamu kan beda-beda tadi ya. Ada cerita ayah, kamu cerita apa enggak? Hah? Atlet badminton, apa lagi? Kamu cerita apa nak? Ustazah? Oki. Alif cerita apa nak? Ayah. Ayah. Kamu cerita apa nak? Ilham. Ibu dengar tadi kepala sekolah, Ilham. Iya ya? Ya. Oh, ada yang ibu guru nggak? Ada nggak ibu guru? Ada? Ada? Ya. Oke. Sudah selanjutnya ya nak. Di situ kalian silakan ibu kasih waktu 5 menit agar kalian mengisi apa namanya di lembar tersebut ya. Silakan diisi. Silakan diisi nak. Oh, dia ayah nih. Oke, silakan diisi. Ini apa nih nak? Siapa? Ayah. Oke, silakan. Ini siapa nih tokoh idolanya? Ustazah Oki. Silakan ditulis guys. Ini siapa nih tokoh idolanya? Hah? Ria Ricis, silakan ditulis nak. Weh, jadi tokoh idola nih. Ria Ricis tuh bagus loh. Dia tuh lebih menginspirasi. Dia yang tidak pinter di pendidikan, tapi dia pinter ngomong, dia berani, dia pede. Pede itu utama. Jadi itu yang kamu ambil. Ini siapa nih? Sama Ria Ricis. Lanjut, tokoh idolanya nih artis semua sepertinya. Oke, apa Oke? Ustazah Oki. Ini siapa nih? Ustazah Oki sama. Ini siapa nih? Ditulis ya, guys. Silakan ditulis. Yuhu. Tegas, berani, ramah. Oh ya. Oke, lanjut. Siapa nama pemimpin idolanya? Siapa nak? Ria Ricis tadi. Artis. Bidang apa dia? Budaya bisa sih dia tadi kan? Budaya boleh, sosial juga. Sosial dia. Ya, silakan diisi ya. Ini sudah nih isinya. Dia juga nih lagi menulis guys. Oke. Oh, dia kepala sekolah juga dibuatnya. Oke.
Anda menyaksikan kegiatan pembelajaran saya di kelas menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan menerapkan pembelajaran sosio-emosional, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama yaitu dengan siswa itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan, setidaknya 5 nilai-nilai kepemimpinan. Kemudian di sana juga siswa itu dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai persatuan, minimal 5 nilai persatuan. Selanjutnya dia juga melalui teknik STOP itu murid itu dapat menerapkan pembelajaran KSE dengan menerapkan dengan pengenalan emosi untuk membawa murid berada dalam kondisi kesadaran penuh atau mindfulness sebelum memulai pembelajaran yang tercermin dalam keaktifan, kreativitas, dan efektivitas dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya melalui teknik kegiatan role play komunikasi aktif itu juga murid itu mampu menerapkan pembelajaran KSE dengan mengelola emosi dan fokus secara berpasangan untuk kemudian saling bergantian menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dari tokoh yang diceritakan dengan kalimatnya sendiri seperti itu. Dalam pembelajaran sosio-emosional di sini saya menerapkan dengan kesadaran diri, yaitu dengan cara bernapas dengan kesadaran penuh, di mana guru memimpin siswanya diam, siswanya diminta guru memejamkan mata, kemudian siswa menarik napas dan menghembuskan napas yang dilakukan sebanyak 10 kali. Yang dilakukan itu berulang sebanyak 10 kali. Di akhir setelah 10 kali tersebut, siswa itu diminta merefleksikan apa yang dirasakan setelah mereka melakukan kegiatan tersebut. Yang dirasakannya itu melalui tubuh, pikiran, dan perasaan mereka seperti itu. Selanjutnya nih penerapan KSE, pengelolaan diri nih, mengelola emosi dan fokus, yaitu dengan teknik kegiatan role play komunikasi aktif. Setiap murid itu saya ajarkan untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran akan cerita temannya. Tadi dia berkelompok memilih, kemudian secara sadar dia harus dituntut untuk ada si pendengar, ada yang pendengar, ada yang bercerita, yang bercerita dan pendengar. Yang pendengar itu dituntut untuk tidak menginterupsi saat temannya sedang berbicara. Mereka itu hanya dapat bertanya melalui pertanyaannya lalu seperti itu, apa yang terjadi. Jadi saya menekankan hanya 2 poin itu yang mereka bisa ungkapkan kepada teman yang bercerita pada saat pelaksanaan pembelajaran, yaitu di kegiatan inti. Kemudian pada kegiatan inti ini juga diterapkan, saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu meliputi diferensiasi konten yang berdasarkan minat siswa, di mana siswa itu mencari tokoh idola mereka sendiri seperti itu. Kemudian dia juga mencari temannya yang menurut mereka itu cocok sama mereka, yang bisa saling mendengarkan, yang mereka itu dianggap di mana mereka itu bisa berani bercerita kepada temannya tersebut. Itu diferensiasi konten atau berdasarkan minat anak. Selanjutnya di sini diferensiasi proses, di mana saya itu mengkategorikan ada siswa untuk murid yang masih kategorinya ketinggalan berdasarkan informasi hasil penilaian formatif ini atau penilaian berkelanjutan, yaitu saya itu memberikan waktu agak sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tugas dan akan melakukan bimbingan individual atau meminta orang tua dan kakak mereka di rumah seperti itu. Jika pekerjaan belum dapat diselesaikan di kelas atau learning community, untuk membantu melatih murid tersebut membuat tabel nama pemimpin idolanya. Kemudian anak itu dituntut untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan tokoh idola. Di situ diferensiasi proses itu berlangsung seperti itu. Selanjutnya di sini diferensiasi produk berdasarkan kesiapan atau readiness, yaitu sebagai produk pembelajaran ini murid kemudian memperbaiki kembali tabel sesuai dengan umpan balik dalam kegiatan. Jadi dia memperbaiki hasil yang mereka kerjakan tersebut. Kemudian dia juga memperbaiki hasil tugas yang sebelum pembelajaran berlangsung yang diminta guru untuk diselesaikan di hari sebelum pembelajaran langsung pada hari itu. Gitu.
Diferensiasi produk yang kedua yaitu murid yang memiliki kemampuan presentasi yang baik dapat membuat hasil pekerjaan singkat tentang nilai-nilai kepemimpinan tokoh idola. Yang kedua itu yang masuk kategori ketinggalan dapat membuat tugasnya tersebut di buku catatan atau di lembar kerja yang disediakan. Jadi perbaikan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi itu mungkin saya harus menyiapkan kata-kata yang baik, berurut dan sedikit membawa perasaan si anak lebih bisa termotivasi lagi dalam menerapkan pembelajaran sosial, emosional dan yang berdiferensiasi. Keterkaitan hasil pembelajaran ini dengan pengalaman masa lalu adalah saya memberikan pembelajaran yang dapat lebih kreatif dan inovatif, lebih mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam pembelajaran ini, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan juga berdasarkan kesiapan belajar si anak. Atau dalam kondisi anak merasa situasinya yaitu kurang baik untuk mereka mulai belajar. Jadi penerapan KSE ini sangat baik sekali. Jadi bisa mengontrol atau menyiapkan diri si anak itu sendiri. Di sini saya itu meyakini bahwa dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran dan juga menerapkan dalam diri dengan mau belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid, lebih baik juga bagi guru, baik diri saya sendiri maupun teman sejawat maupun guru-guru yang ada di lingkungan sekolah saya. Maka dapat meningkatkan maka dalam penerapan pembelajaran KSE atau pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi ini dapat meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran atau perubahan di kelas. Target pembelajaran ini sangat berguna di masa mendatang karena karena dapat meningkatkan hasil pembelajaran menurut saya itu yang lebih baik lagi untuk anak. Jadi memang sebenarnya memerdekakan belajar, merdeka belajar itu sangat baik untuk diterapkan. Singkat atas aksi nyata yang saya terapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.